Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alimatun Farida dengan NIM 234. Video ini adalah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Untuk pertanyaan pertama adalah, mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan? Karena lembaga keuangan memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem keuangan negara, seperti mengumpulkan dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan, kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produk lainnya. Kemudian sebagai perantara transaksi barang dan jasa yang mempermudah proses transaksi dan memfasilitasi penyimpanan. Kemudian mengatur keuangan seperti pembuatan cek dan pengaturan dalam keuangan. Menjaga peredaran uang agar tetap stabil, kemudian mempermudah sekaligus memberikan jasa keuangan yang lebih ekonomis dan praktis. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah, menurut Anda, apakah Bank Sentral harus berdiri sebagai lembaga yang independen? Jelaskan alasannya. Ya, karena Bank Sentral mempunyai peranan yang sangat penting dalam sektor keuangan, seperti menjaga kestabilan sistem keuangan, mengatur uang bersama negara. Sebagai lembaga yang independen, Bank Sentral dapat memiliki kekuatan yang besar dalam mengatur keuangan, seperti menetapkan ketentuan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi? Siapa yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia? Agar lembaga keuangan mengikuti standar yang layak dalam pengelolaan keuangan. Yang penting untuk mencegah transaksi atau kegiatan lain yang dapat merugikan. Lembaga yang mengawasi yaitu ada BI, Bank Indonesia, dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Sentral. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah, sebutkan dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional, dan BPR syariah. Dan menurut Anda, apa saja strategi yang bisa dilakukan agar masing-masing lembaga keuangan tersebut dapat maju dan berkembang? Kelebihan bank konvensional adalah operasional secara konvensional mengacu pada kesempatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Dapat menyediakan jasa keuangan yang lebih luas, termasuk jasa pembiayaan, pengelolaan dana, dan investasi. Dapat menawarkan produk-produk yang lebih variatif, termasuk simpanan, pinjaman, dan investasi. Untuk kekurangannya adalah dapat mengandung praktis atau konsep yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti riba. Kemudian dapat memiliki biaya administrasi yang lebih tinggi. Untuk kelebihan bank syariah adalah menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dapat memberikan pembiayaan atau jasa kepada orang non-muslim yang dapat menabung atau meminta pembiayaan dan atau menggunakan jasa bank syariah. Dapat menjamin terhindar dari risiko riba. Kemudian kekurangan, dapat memiliki produk yang lebih terbatas, termasuk produk-produk yang tidak tersedia di bank konvensional, seperti tabungan haji dan umroh, tabungan kurban, wakaf, dan deposito syariah. Kemudian kelebihan dari BPR konvensional, dapat menyediakan jasa keuangan pada situasi skala mikro yang dapat memberikan pelayanan keuangan pada masyarakat, dapat menyediakan layanan untuk masyarakat yang ingin menabung seperti bank konvensional. Untuk kekurangannya, dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Dapat memiliki potensi usaha pembiayaan mikro yang kurang kompetitif. Kelebihan dari BPR syariah adalah menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dapat menjamin terhindar dari risiko riba, dapat memberikan pembiayaan atau jasa kepada orang non-muslim yang dapat menabung, meminta pembiayaan, dan atau menggunakan jasa bank syariah. Kemudian untuk kekurangannya, dapat memiliki produk-produk yang lebih terbatas, termasuk produk yang tidak tersedia di bank konvensional seperti tabungan haji dan umroh, tabungan kurban, wakaf, dan deposito syariah. Dapat memiliki biaya administrasi yang lebih rendah. Untuk bank BPR syariah dan
bank syariah ini agak memiliki persamaan ya. Dan menurut saya strategi yang dilakukan agar masing-masing lembaga keuangan dapat terus maju dan berkembang adalah tetap mengikuti perkembangan zaman dan memperketat sistem keamanan untuk data-data pribadi nasabah. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.